Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rahmi Dewi Arahap dengan NIM D1C122052. Saya dari kelas R002. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk menjawab pertanyaan terkait mata kuliah Teknologi Bioenergi yang diampu oleh Ibu Yarnisa STP MSI. Berikut adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai mata kuliah Teknologi Bioenergi. Baik, untuk pertanyaan yang pertama itu ada jelaskan mengapa perlu dicari alternatif pengganti bahan bakar fosil. Ada beberapa alasan mengapa perlu dicari alternatif pengganti bahan bakar fosil. Untuk yang pertama itu ada alasan lingkungan, di mana alasan lingkungan ini terdapat 3 alasan, yaitu pertama ada pengurangan emisi gas rumah kaca, di mana bahan bakar fosil melepaskan gas-gas seperti karbon dioksida dan metana yang menyebabkan perubahan iklim global. Yang kedua ada polusi udara, di mana pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan polutan seperti partikulat halus, nitrogen oksida, dan sulfur dioksida yang berdampak buruk pada kesehatan manusia dan lingkungan. Untuk yang ketiga itu ada kerusakan ekosistem, di mana ekstraksi dan pengolahan bahan bakar fosil dapat merusak ekosistem dan habitat alami. Untuk alasan yang kedua itu ada alasan ekonomi, di mana ada ketergantungan impor. Ketergantungan pada bahan bakar fosil impor dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi negara. Yang kedua ada biaya operasional. Harga bahan bakar fosil yang fluktuatif dapat mempengaruhi biaya operasional industri dan transportasi. Untuk alasan ketiga itu pengembangan industri. Pengembangan energi alternatif dapat menciptakan lapangan kerja dan menginstitusi pertumbuhan ekonomi. Untuk alasan yang keempat itu ada alasan ketersediaan, di mana keterbatasan sumber daya ada keterbatasan sumber daya di mana bahan bakar fosil tidak dapat diperbarui dan akan habis dalam waktu tertentu. Untuk alasan kedua itu ada kenaikan konsumsi. Konsumsi energi yang meningkat dapat mempercepat habisnya sumber daya bahan bakar fosil. Yang ketiga, ketidakpastian pasokan. Konflik geopolitik dan faktor lain dapat mempengaruhi pasokan bahan bakar fosil. Ada yang untuk soal yang kedua itu kelompok jenis bahan apa yang dapat dijadikan sebagai sumber penghasil bioenergi, dan buat contoh masing-masing dari jenis produk bioenergi yang dapat dihasilkan dari setiap kelompok jenis bahan tersebut. Berikut ada kelompok jenis bahan yang dapat dijadikan sebagai sumber penghasil bioenergi. Yang pertama ada bahan nabati, di mana bahan nabati ini berupa tanaman, biji-bijian, jagung, sorghum, dan gandum. Produk bioenergi produknya berupa bioenergi, yaitu bioetanol dan biodiesel. Terus ada tanaman minyak, di mana ada minyak sawit, jarak, kelapa. Berikutnya itu ada produk bioenergi, itu ada biodiesel, minyak bio. Tanaman serat itu berupa bumbu, jerami, kulit kayu. Dan untuk bioenergi itu ada bioetanol dan biogas. Untuk itu ada tanaman laut, yaitu berupa rumput laut dan alga. Produk bioenerginya berupa biodiesel dan bioetanol. Berikut untuk bahan yang kedua itu ada bahan hewani. Bahan hewani ini yang pertama berupa kotoran hewan seperti kotoran sapi, kotoran kambing, dan kotoran ayam, di mana produk yang dihasilkan itu berupa biogas dan bioetanol. Kedua ada minyak ikan, di mana minyak yang dimanfaatkan ini yaitu seperti minyak ikan tuna, ikan sarden. Produk yang dihasilkan dari minyak ikan ini ada biodiesel. Untuk yang ketiga itu ada limbah peternakan, di mana berupa kulit, tulang, bulu. Produk yang dihasilkan dari limbah peternakan itu berupa biogas dan bioetanol.
Yang ketiga itu ada bahan limbah, di mana bahan limbah organik, sampah makanan, sayur dan buah-buahan. Produk yang dihasilkan itu ada berupa biogas dan bioetanol. Berikut ada limbah industri berupa limbah kayu dan limbah tekstil, di mana produk bioenerginya berupa bioetanol dan biodiesel. Selanjutnya itu ada limbah pertanian berupa jerami, kulit kayu, sekam. Produk bioenerginya berupa bioetanol dan biogas. Bahan lainnya itu berupa mikroorganisme berupa bakteri, jamur, dan ragi, di mana produk yang dihasilkan itu berupa bioetanol dan biogas. Bahan lainnya itu yang terakhir ada alga, berupa alga laut dan alga darat. Produk yang dihasilkan berupa biodiesel dan bioetanol. Produk bioenergi yang dapat dihasilkan dari bahan-bahan tersebut antara lain bioetanol dari bahan bakar kendaraan, biodiesel dari bahan bakar kendaraan, biogas bahan bakar rumah tangga di industri, minyak bio atau bahan bakar industri. Yang terakhir ada energi listrik yang berasal dari pembangkitan listrik tenaga bio. Pengembangan biodiesel dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan meningkatkan keamanan energi. Selanjut untuk pertanyaan yang ketiga itu ada apa yang dimaksud dengan pure plant oil atau PPO? Untuk jawabannya itu adalah pure plant oil atau PPO adalah minyak tanaman murni yang dihasilkan dari tanaman seperti minyak sawit, minyak jarak, minyak kelapa, minyak biji-biji seperti jagung, kedelai, dan lain-lain. Karakteristiknya itu murni dan tidak dicampur dengan bahan-bahan lain, dapat digunakan langsung sebagai bahan bakar, ramah lingkungan karena menghasilkan emisi gas rumah kaca lebih rendah, dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Untuk yang pertanyaan keempat itu ada jelaskan alasan kenapa minyak atau lemak perlu dikonversi terlebih dahulu menjadi biodiesel atau misalnya melalui proses transesterifikasi agar dapat dijadikan sebagai bahan bakar. Untuk jawabannya sendiri itu alasan mengapa minyak atau lemak perlu dikonversi menjadi biodiesel melalui proses transesterifikasi itu pertama ada alasan teknis, yaitu berupa viskositas. Maksudnya di sini adalah minyak atau lemak memiliki viskositas yang tinggi, itu mencapai 5-100, sehingga sulit untuk dibakar secara efisien dalam mesin. Tujuannya itu transsenterifikasi ini mengurangi viskositas menjadi 2-5. Untuk titik nyalanya itu berupa minyak atau lemak memiliki titik nyala yang tinggi itu sampai 180-300 derajat Celcius, sehingga memerlukan energi lebih banyak untuk dibakar. Biodiesel memiliki titik nyala yang lebih rendah, yaitu mencapai 50-100 derajat Celcius. Untuk kandungan air itu minyak atau lemak dapat mengandung air yang dapat menyebabkan korosi dan kerusakan mesin, sehingga transesterifikasi ini menghilangkan kandungan air yang terdapat pada minyak atau lemak. Yang terakhir itu ada kepadatan, di mana minyak atau lemak memiliki kepadatan yang tinggi sehingga memerlukan energi lebih banyak untuk dibakar. Biodiesel memiliki kepadatan yang lebih rendah. Untuk yang kedua itu ada alasan kimia. Itu yang pertama itu berupa struktur molekul, di mana minyak atau lemak memiliki struktur molekul yang kompleks atau trigliserida sehingga sulit untuk dibakar secara efisien. Transesterifikasi ini memecah struktur molekul menjadi lebih sederhana atau ester. Untuk alasan yang kedua itu ada kandungan asam, di mana minyak atau lemak dapat mengandung asam lemak bebas yang dapat merusak mesin, sehingga transesterifikasi ini mengubah asam lemak menjadi ester. Yang ketiga itu ada stabilitas. Biodiesel memiliki stabilitas yang lebih baik daripada minyak atau lemak sehingga lebih tahan lama. Terus yang terakhir itu ada kemurnian. Transesterifikasi ini menghilangkan kotoran dan kontaminan dalam minyak atau lemak.
Berikut ada alasan lingkungan, itu karena emisi gas rumah kaca, ada kualitas udara, dan ada daur ulang, dan terakhir itu ada ketergantungan energi. Dimana untuk emisi gas rumah kaca ini, biodiesel menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah, yaitu sampai 70-80% daripada minyak atau lemak. Yang berikutnya tuh kualitas udara, itu biodiesel menghasilkan polutan yang lebih rendah atau NOx, SOx, PM daripada minyak atau lemak. Untuk daur ulang, biodiesel dapat diproduksi dari limbah minyak atau lemak sehingga mengurangi limbah. Dan terakhir itu ketergantungan energi, biodiesel mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Dan untuk alasan yang terakhir itu karena alasan ekonomi, di mana ada biaya produksi. Produksi biodiesel lebih ekonomis daripada produksi minyak atau lemak. Dan yang kedua itu ada ketersediaan, di mana biodiesel dapat diproduksi dari berbagai sumber seperti tanaman limbah, sehingga mengurangi ketergantungan pada minyak atau lemak. Yang ketiga itu ada pasar. Biodiesel memiliki pasar yang lebih luas daripada minyak atau lemak. Dan terakhir ada pengembangan industri, di mana produk biodiesel dapat menciptakan lapangan kerja dan mengestimulasi pertumbuhan ekonomi. Untuk jawaban nomor 5, di mana ini membuat suatu diagram alir mengenai pembuatan biodiesel. Biodiesel yang saya ambil itu berupa diagram alir pembuatan biodiesel dari minyak kemiri. Untuk tahapnya itu dapat kita lihat, di mana di sini ada minyak kemiri susunan ALB lebih kecil dari 3, kemudian diproses dipanaskan dengan suhu 60 derajat Celcius, kemudian dicampur, dipanaskan dan diaduk dengan suhu 160 derajat Celcius dengan lama 45 menit. Di mana bahan yang masuk di sini ada katalis atau metanol plus KOH sebanyak 80%. Berikut selanjutnya itu ada proses didinginkan dan dipisahkan dari gliserol, itu mencapai 25 menit sampai 30 menit dan dihasilkanlah gliserol. Kemudian gliserol ini dicampur dan dipanaskan dan diaduk dengan suhu 60 derajat Celcius dengan waktu 30 menit, di mana input yang masuk itu berupa katalis berupa metanol plus KOH sebanyak 20%. Ini dikatakan atau dinyatakan sebagai proses transestifikasi yang kedua. Yang pertama tadi itu bagian dicampurkan, dipanaskan dan diaduk dengan suhu 60 derajat Celcius dengan waktu 45 menit. Berikut tentang pencucian dan pemisahan, di mana yang masuk itu ada air berupa 100% dan dihasilkanlah air dan pengotor. Kemudian ada pemasakan dengan suhu 70 derajat Celcius dengan waktu 60 menit. Berikutnya itu ada proses pendinginan dan dihasilkanlah biodiesel. Berikut adalah penjelasan mengenai tahap-tahap dari proses pembuatan biodiesel dari minyak kemiri. Yang pertama itu ada minyak kemiri Sunan, di mana minyak kemiri Sunan yang digunakan memiliki angka asam lemak bebas atau ALB di bawah 3 untuk memastikan kualitas bahan baku. Terus yang kedua itu ada pemanasan awal. Minyak dipanaskan sehingga suhu 60 derajat Celcius untuk mengurangi viskositas, mempermudah proses pencampuran dengan katalis. Terus yang berikutnya yaitu proses transesterifikasi 2, di mana ditambahkan campuran katalis berupa metanol dan KOH sehingga 80%. Campuran diaduk dan dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius selama 45 menit. Setelah selesai, campuran didinginkan sehingga suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Lalu gliserol yang terbentuk dipisahkan.
Berikut ada proses transesterifikasi yang kedua. Ditambahkan lagi katalis atau metanol plus KOA sebesar 20% untuk mengoptimalkan reaksi campuran. Dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius dan diaduk selama 30 menit. Setelah reaksi selesai, campurkan dan didinginkan selama 15 menit dan gliserol dipisahkan kembali. Dan berikutnya itu ada pencucian dan pemisahan, di mana dicuci menggunakan air sebanyak 10% dan menghilangkan sisa katalis metanol dan pengotor lainnya. Proses ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu 1, 2, dan 3 sehingga biodiesel bebas dari pengotor. Berikutnya ada proses lanjutan di mana biodiesel yang telah dicuci dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius selama 60 menit untuk menghilangkan sisa air. Berikut itu ada proses pendinginan di mana biodiesel didinginkan untuk mencapai suhu ruang dan siap digunakan. Untuk hasil akhirnya itu berupa produk akhir adalah biodiesel yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Proses ini menggunakan metode transesterifikasi 2 tahap yang memaksimalkan konversi minyak menjadi biodiesel serta memastikan kualitas produk yang tinggi. Proses transesterifikasi atau mengubah minyak atau lemak menjadi biodiesel yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan ekonomis. Untuk pertanyaan yang terakhir itu terkait parameter kualitas biodiesel. Yang pertama itu ada parameter fisik di mana berupa viskositas, kedua ada kepadatan, yang ketiga itu ada titik nyala. Dan yang keempat itu titik bekunya. Untuk parameter yang kedua ada parameter kimia di mana ada kandungan ester, yang kedua ada kandungan asam lemak bebas, dan yang ketiga ada bilangan login atau gram 1/100 gram. Dan yang keempat itu ada bilangan sapifikasi. Yang berikut itu ada parameter emisi di mana berupa emisi gas rumah kaca, kandungan partikulat. Yang ketiga itu ada kandungan NOx, kandungan SOx. Untuk berikutnya itu ada parameter stabilitas. Yang pertama adalah stabilitas oksidatif, yang kedua ada stabilitas termal, yang ketiga itu kandungan kontaminan atau ppm, dan parameter lainnya itu berupa kandungan air, kandungan abu, kandungan logam berat atau ppm. Terus ada beberapa pemenuhan parameter kualitas ini penting karena untuk memastikan efisiensi dan stabilitas biodiesel. Yang kedua untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan polutan. Yang ketiga itu mencegah kerusakan mesin dan peralatan, dan yang keempat itu memenuhi standar kualitas internasional. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.